Halo sahabat Genaci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cerdas Indonesia bersama Kak Sandra. Nah, gimana nih kabarnya sahabat Genaci sekalian? Liburan ini kemana aja nih? Nah, pas banget Kak Sandra hari ini di video kali ini mau bahas tentang public places atau tempat-tempat umum gitu ya yang ada di sekitar kita dalam bahasa Inggris tentunya. Kira-kira sahabat Genaci ada yang udah tahu atau belum ya? So simak terus videonya, jangan sampai di skip. Nah, yang pertama banget nih pasti kayaknya adik-adik udah pada tahu ya. Yang pertama ada sekolah, yaitu school. Kayaknya ada school, tempat kalian belajar, itu juga termasuk dalam public places ternyata. Contohnya di dalam kalimat gimana Kak? Kalau misalnya kita mau pakai places ya bisa pakai I study at school. I study at school. Aku belajar di sekolah. Atau ada contoh kalimat lain. I go to school with my father. Selanjutnya ada amusement park atau taman hiburan. Nah, contoh amusement park kalau di Surabaya gitu ya. Contohnya ada Tugu Pahlawan atau Surabaya North Quay. Contoh kalimatnya gimana Kak? Misalnya kalian ingin pergi nih nanti weekend ke amusement park, bisa bilang I want to go to Tugu Pahlawan gitu ya. Contoh amusement parknya bisa langsung disebutkan nih jenis parknya apa gitu, bisa langsung nama tempatnya. Atau sekedar mau bilang I want to go to amusement park, amusement park apa aja deh gitu, pokoknya aku pingin pergi ke sana gitu. Nah, selanjutnya public places yang ketiga ada rumah sakit, yaitu hospital. Ada hospital, tempat kita dirawat kalau misalnya kita sakit sampai sembuh gitu ya. Ada hospital. Contoh kalimatnya bisa I go to hospital to visit my friend. Misalnya aku ke rumah sakit untuk jenguk temanku gitu ya. I go to hospital to visit my friend. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu ada kantor pos, yaitu post office. Nah, post office di Indonesia sekarang ada banyak ya jenisnya. Contohnya ya ada Pos Indonesia, ada JNT, ada JNE, ada banyak sekali contohnya post office ya. Post office itu tempat kita mengirimkan bisa surat, bisa barang untuk dikirim ke luar kota misalnya. Nah, untuk contoh kalimatnya sendiri dalam bahasa Inggris bisa bilang I go to post office to send a letter. I go to post office to send a letter. Aku pergi ke kantor pos untuk mengirim surat. Aku pergi ke kantor pos untuk mengirim surat. Nah, selanjutnya yaitu ada bank ya, tempat kita menabung gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bilangnya bank, tulisannya sama sebenarnya, tapi kalau dalam bahasa Inggris bacanya adalah bank. Jadi jangan sampai keliru sahabat-sahabat Genaci. Misal mau bilang aku mau ke bank gitu ya, jangan bilang I want to go to bank. Mereka nggak tahu banknya itu apa. Memang tulisannya sama, tapi cara bacanya berbeda. So be careful. I want to go to the bank. Oke, I want to go to the bank. Aku mau pergi ke bank. Selanjutnya ada bandar udara atau dalam bahasa Inggris disebutnya adalah airport. Tempat dimana pesawat landing dan take off. Jadi misalnya kalau kita mau pergi ke luar kota atau bahkan ke luar negeri, itu kita datangnya ke airport dulu nih, ke bandara. Selanjutnya selain ada airport yaitu ada stasiun. Ada stasiun kereta api. Nah, dalam bahasa Inggris stasiun kereta api adalah railway station. Railway station. Nah, setelah ada bandar udara, terus ada stasiun kereta api, tentunya ada pelabuhan dong. Jadi pelabuhan itu juga termasuk public places. Apa sih pelabuhan dalam bahasa Inggris? Pelabuhan dalam bahasa Inggris adalah harbor. Adalah harbor. Kalau di Surabaya namanya ada Tanjung Perak. Jadi Tanjung Perak Harbor. Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk nama-nama tempat ya, itu tidak perlu dibahasa Inggriskan. Biarkan saja seperti itu. Jenis tempatnya yang dibahasa Inggriskan. Misalnya Bandar Udara Juanda, ya berarti Juanda Airport. Nggak boleh kita Juanda kasih arti bahasa Inggris lain. Jadi itu ya, yang dibahasa Inggriskan adalah public places-nya, bukan nama tempatnya. Nah, setelah ada pesawat, kereta api, kapal, nah pastinya ada bis juga nih. Terminal bis itu dalam bahasa Inggris adalah bus.
stop atau bus terminal. Nah, selanjutnya tempat kita untuk melihat berbagai macam hewan. Ada singa, ada beruang, ada buaya. Nah, itu namanya adalah zoo. Oke, itu juga salah satu public places. Sebenarnya untuk contoh kalimatnya itu kalian bisa pakai pattern I want to go atau I go to bla bla bla. Misalnya kalau zoo ya, I want to go to the zoo atau I go to the zoo. Jadi untuk patternnya bisa I want to go atau I go langsung. Aku mau pergi atau langsung aku pergi. I go to the zoo. Nah, selanjutnya public places tempat kita makan di luar gitu ya, seperti ada McDonald's, ada KFC. Nah, itu namanya adalah restaurant. Oke, tempat makan. Itu namanya adalah restaurant. Ingat cara bacanya yaitu restaurant. Cuman dua suku kata. Restaurant, bukan restauran. Restauran, no. Jadi cara bacanya adalah restaurant. Dua aja. Itu adalah tempat makan. Contoh kalimatnya juga sama seperti tadi, bisa pakai pattern yang tadi, pola kalimat yang tadi. Bisa pakai I go to a restaurant with my family. I go to restaurant with my family. Oke, restaurant. Nah, tempat yang terakhir yaitu tempat kalian beli sayur-sayuran, bahan makanan, beli ayam, beli daging. Yep, that's true. Ada pasar atau market. Oke. Bisa pakai yang tadi juga pola kalimatnya. I go to a market with my mother. Biasanya yang ke pasar tuh kan ibu ya. I go to a market with my mother. Nah, itu tadi adalah public places yang terakhir. Kalau misalnya sahabat Gen Aci ada yang tahu public places yang lain yang belum Kak Sandra sebutin, boleh banget ketik di kolom komentar. Nanti di next video Kak Sandra akan bahas atau jelasin juga nih yang kalian tulis di kolom komentar. Kak Sandra tunggu ya. Oke, thank you so much for watching buat sahabat Gen Aci. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga nggak ketinggalan materi dari Kak Sandra. So thank you so much for watching. Assalamualaikum.